Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian akhlak pagi ini adalah tentang ujub. Ujub, nah, kata ajaib itu juga berasal dari ujub. Ya. Kita kan ajib, ada orang Arab ajib. Ajib itu kalau bahasa sini aing bener, mengagumkan, ajaib. Itu secara bahasa. Secara istilah, ujub itu diartikan dengan huwa ibaratun, suatu ungkapan, antasawuri istihqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Suatu ungkapan, ya, penggambaran dari seseorang yang merasa memiliki, tapi gambarannya lebih dari seharusnya. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih lugas, keangkuhan, kesombongan, atau rasa bangga tuh, karena merasa berjasa pada orang lain. Itu ujub. Seseorang merasa lebih baik dan lebih tinggi dari orang lain. Mirip takabur, ya. Mirip takabur. Kata Imam Ghazali, ujub itu isti'dhamun ni'mah warukun ilaiha ma'anisyani idhafati ila mun'im. Merasa nikmat itu yang diperolehnya besar. Jadi dia mendapat nikmat yang lebih dari orang lain, tapi dia lupa menisbatkan nikmat itu kepada pemiliknya. Jadi dia mendapat kelebihan, merasa kelebihan itu karena upaya dia. Tidak ada campur tangan Allah gitu. Ya, bahasa kitanya apa? Ya, ujub. Masaratun bi husuli amrin yashabuha tatawul bihi ala malam yasul bimithlu. Dia memamerkan sesuatu, ya, kepada orang yang tidak memilikinya. Nah, merasa apa yang dia punyai itu berasal dari dirinya. Jadi dia mempunyai kelebihan, lamun untuk kita mah bla 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 gitu. Kalau bukan saya mah nggak bisa itu. Contoh gitu. Nah, itu ujub bahasa agamanya. Al-farqu bainal ujub wa muradafat. Ada kata-kata yang mirip dengan ujub, beda ujub dengan kibru, dengan takabur. Qala Abu Hilal Al-Askari, innal ujba bisyai syiddatu surur. Ujub itu kegembiraan yang melebihi batas, kebanggaan, ya. Hatta la yu'adilu syai'un inda sahibihi, sehingga lupa kepada pemberinya, lupa pada Allah lah singkat. Kita bisa begini karena Allah itu. Nah, dia nggak ingat. Wa huwa mu'ajib bi fulanah. Dia merasa takjub kepada fulan idza kana syadidu surur biha wa mu'ajib bi nafsihi idza kana masrun bi khisaliha. Jadi dia ajaib, merasa takjub kepada seseorang karena terlalu senang, terlalu gembira. Jadi kegembiraan yang berlebihan kalau terhadap diri sendiri, ya, itu namanya ujub. Tapi kalau menjatuhkan orang, dipakai untuk menjatuhkan orang, itu namanya takabur. Jadi kita merasa berlebih, ya, tapi kita hanya nyeritain orang, saya ini lebih.
Ya alhamdulillah saya kaya, saya pinter dan sebagainya. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang. Itu namanya ujub. Tapi kalau kita menceritakan itu menjatuhkan orang, itu lain disebut dengan kibru. Kibru itu kan batarul haq wa ghamtun nas, melawan kebenaran, menjatuhkan orang. Jadi kalau dipakai alat untuk menjatuhkan orang, nah itu baru takabur, seperti yang dilakukan oleh iblis ya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sujud? Lima tasjudud lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak sujud pada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Nah, dia mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi anggapannya api kan ke atas, tanah kan ke bawah. Dia menganggap tanah itu kalah. Ya, katanya begitu. Tapi dilihat dari unsur-unsurnya, katanya tanah itu memiliki keunggulan lebih dari api, menurut penelitiannya para ahli-ahli itu. Nah, kita kalau ingin mendapat pengetahuan ilmiah itu kita baca tafsir ilmi, tafsir ilmu pengetahuan. Jadi tafsir menurut penelitian ilmu pengetahuan modern yang ditulis oleh satu lembaga riset yang namanya LIPI. Al-farqu katanya itu bedanya ya. Walihadza yaqulu ajabahu kama yaqalu sirabi falaisal ujbu minakibri fi syai. Pada dasarnya ujub itu bukan sombong kalau bukan untuk orang lain. Jadi ujub itu kepada diri sendiri, memamerkan kelebihan diri. Ya. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang. Ketika itu dipakai untuk menjatuhkan orang, itu baru disebut sombong. Wa qala Ali ibn Isa al-ujbu aqdun nafsi ala fadilah laha yang bagi ayat ta'ajab minha wa laisat hiya laha. Kagum terhadap diri yang berlebihan. Ujub itu pada dasar itu, kagum terhadap diri yang berlebihan. Wa qala al-Ghazali fa inal kibra yastati mutakabbiran alai wa mutakabbiran bihi wa bihi yanfasil kibru anil ujub. Kibru, kata Imam Ghazali, sombong itu ya mengundang orang lain tuh. Mengundang kepada orang yang ditakaburi. Jadi perlu ada orang. Bedanya gitu, sombong. Tapi kalau ajaib itu menganggap diri ini lebih. Ya. Dalil-dalil tentang tercelanya sikap ujub. Nah, pertama kita dapati dalam Al-Quran surat 9 ayat 25, surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nggak boleh bismillah ya, karena At-Taubah. Laqad nasarakumullah, sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina katsirah, dalam momen-momen yang banyak. Banyak momen kalian mendapat pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Tapi saat Yauma Hunainin, saat perang Hunain, di hari Hunain, waktu itu a'jabatkum kasratukum, kamu ujub dengan jumlahmu. Nah, waktu itu orang Islam, sahabat-sahabat Rasulullah, menganggap jumlah sedikit saja menang, apalagi banyak. Itu ujub, merasa diri ujub. Falam tughni ankum syai'a. Ya, kata di sini, id a'jabatkum kasratukum, ketika kamu ujub dengan jumlahmu, maka jumlah itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, wa daqat alaikumul ardu, dan sempit bagi kamu bumi. Bumi menjadi sempit, ngap jadinya. Ketika ternyata jumlah yang banyak itu tidak ngaruh. Ya seperti Indonesia lah, kita dijajah itu dulu, jumlah orang Indonesia dengan jumlah orang Belanda jauh lebih banyak kita. Jadi dalam sejarah, sahabat itu pernah
ujub, ya, karena beberapa kali momen peperangan selalu menang dengan jumlah sedikit. Kali ini jumlah orang Islam pada waktu itu banyak, sehingga mereka merasa sedikit menang apalagi banyak. Nah, ternyata Allah menyatakan jumlah nggak ngaruh. Ya seperti sekarang ini, ya, habaan mansura katanya, seperti buih ombak lautan. Kita ini satu saat, ya, akan tersajikan seperti hidangan, dikeroyok oleh banyak orang yang akan menjadi mengkonsumsinya. Ada sahabat bertanya, amin kilatin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita sedikit waktu itu? Rasulullah menjawab, bal antum kathir, tidak, jumlahmu justru banyak. Walakinnakum kagusa, tapi kamu seperti buih lautan. Buih banyak gitu, tapi nggak ada gunanya, nggak punya kekuatan. Nah itulah. Maka saya pernah sampaikan, orang Islam itu harus kaya, orang Islam harus kuasa kalau bisa, kalau nggak bisa wis meneng baik. Ya kekuatannya segitu, karena itu sudah terbukti yang paling dekat itu di BSD. Mereka mengira penghuni sana itu remeh-temeh. Kebanyakan orang Islam kalau menghuni, ngambil perumahan, ngadu dengan orang kafir, kita dapatnya minggir. Tipe kecil, tipe besarnya mereka, ini cukup berpengaruh kalau di sebuah komplek. Ketika kita butuh masjid, mereka menutup akses. Kalaupun berdiri, tidak boleh ada speaker. Kan kemarin juga ada tuh, di mana tuh viral tuh. Ya, dia mengatakan saya nggak senang. Al-Quran dibacakan tuh saya nggak senang. Wah, itu di daerah yang banyak muslim, langsung dipegang. Apa? Kamu ngomong apa? Nah begitu. Kalau kita lemah, iyalah. Kalau begitu minta maaf pasti begitu. Nggak bisa. Kita harus kuat. Tapi kalau bisa kekuatan kita itu dipakai untuk Allah, itu yang nggak benar kekuatan untuk diri sendiri, namanya ujub. Kalau kekuatan dipakai untuk membanting orang, itu namanya takabur. Kekuatan dipakai untuk merasa heran terhadap diri sendiri, nah itu namanya ujub. Tapi kalau dipakai untuk mengalahkan orang, itu takabur. Jadi takabur itu lebih parah. Ya, ceritanya gitu ya. Nah, kemudian summa walaitum, akhirnya kalian lari terbirit-birit. Tuh, karena ujub. Qala Ja'far, kata Ja'far, istihlabun nasri fi syai'in wahid. Kemenangan diperoleh dengan satu hal, yaitu zilla wal iftiqar wal ajzu. Merasa diri hina, merasa diri butuh, merasa diri ini lemah. Contohnya Anda dan saya sama-sama butuh ilmu, makin hari ngaji, makin merasa bodoh. Ya, makin ngaji, makin merasa bodoh. Orang yang nggak ngaji, nggak pernah merasa bodoh, jojong aja, dia tenang aja. Lalu Quran Allah menyatakan, apakah kamu kira mereka akan lepas dari pantauan Allah? Sama mereka juga kena, nanti belum waktunya. Jadi kalian yang lihat di sawang masa mesem berhasil, kaya raya, hidup nyaman, nanti pada waktunya kami jerat. Tenang aja, sabar. Nah, kita kembali ke sini. Tapi kita tidak boleh dendam ya. Kadang-kadang dendam ini menimbulkan cemburu kan. Kemudian wahulul khidlan bisyai'in wahid, kekalahan disebabkan satu juga, yaitu ujub. Menang karena satu hal, merasa diri ini rendah. Sementara kekalahan merasa diri ini sudah cukup. Nah itu, katanya keberhasilan sebuah perusahaan, ya, dia harus selalu buat inovasi. Nah, kegagalan sebuah perusahaan merasa puas, sudah tidak ada perubahan. Kita lihat bisnis tuh. Bisnis apa yang tidak ada saingan? Semua ada. Saingan selalu ada, di mana aja. Jadi kita harus merasa tidak puas, terlalu memperbaiki diri.
Jangan pernah merasa puas. Kita diberi kesempatan hidup. Kemudian kisah lain adalah Allah sampaikan ya dalam surat Al-Kahfi gitu. Dalam surat ke-18 mulai ayat 32 sampai dengan 36. Nah, begini ceritanya. Wadrib lahum masala, berikanlah contoh pada mereka, perumpamaan. Rajulaini, dua laki-laki. Ceritanya ada dua laki-laki, dua orang. Ja'alna li ahadihima jannatain. Salah satunya kami anugerahkan punya dua lahan. Min a'nab, dari anggur. Wa hafafna a'nab ini korma ya. Wa hafafna huma binakhl. Dan kami dari anggur, dan kami kelilingi kedua kebunnya itu binakhlin, dengan kurma. Jadi diceritakan ada dua orang ya. Salah satunya kami anugerahi kekayaan, punya kebun yang begitu besar. Kebunnya itu penuh dengan pohon kurma dan anggur. Wa ja'alna bainahuma zar'an, di tengah-tengahnya masih ada tanaman yang lain. Jadi kebunnya penuh tuh, ya, dengan tanaman. Kiltal jannataini atat ukulaha, dua kebun itu selalu memberikan panen yang besar. Walam tazmin minhu syai'a, tidak pernah kurang. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai. Di tengah-tengahnya ada sungai. Waduh, pokoknya cantik sekali. Wa kana lahu samar, sehingga hasilnya berlimpah. Suatu saat sahabatnya datang. Ya, laki-laki ini yang sukses ini didatangi oleh temannya. Wa huwa yuhawiruh, terlibat dialog. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Orang yang dianugerahi kekayaan yang berlimpah ini ngomong kepada teman yang datang itu, saya lebih banyak harta dan lebih banyak anak buah daripada kamu. Sombong. Tuh, lihat tuh, saya lebih kaya daripada ente. Ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya sembari mengatakan, ma'adzunnu an tabida hadhi abada. Aku menyangka kekayaanku ini tidak akan pernah habis. 7 turunan ini nggak bakal habis. Kan sombong tuh ya. Wa ma'adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan kayaknya kiamat nggak akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi, nanti kalau saya harus pulang di akhirat, pasti kedudukan saya lebih baik daripada kamu. Tuh, udah yakin tuh. Dunia saya melimpah, akhirat saya terjamin. Apa yang terjadi? Maka di bumi hanguskan oleh Allah. Begitu besok mau panen, sawahnya terbakar. Ya, sehingga menyadarkan bahwa kita hidup di dunia tidak ada yang abadi. Apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita capai tidak melibatkan Allah, awas. Ya. Itu bisa musnah kalau kita tidak ingat Allah. Qala Ibnu Asyur, daraba mathalan fariqain. Nah, ini katanya contoh buat dua orang, yang satu musyrik, satu mukmin. Selalu contoh-contoh Quran ini dialamatkan kepada yang bukan kita. Tapi sebenarnya cerita bukan kita ini untuk menjadi pelajaran buat kita sebenarnya. Sama dengan kita masuk ya menjadi karyawan baru, pemiliknya mengatakan, dulu ada karyawan saya pecat karena dia nggak jujur, nggak amanah. Ceritanya ke kita, apa maksudnya? Supaya kita jangan begitu. Nah, sama dengan itu, bukan kita, tapi cerita orang dulu buat kita. Jangan sampai kita terjadi begitu. Jadi apapun yang kita dapat, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran, itu harus ingat Allah. Sebab ada keterlibatan. Lihatlah Qarun. Di tengah-tengah kekayaannya, orang memberi nasihat, la tafrah, jangan angkuh.
Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang yang angkuh. Dia jawab, innama utituhu ala ilmin indi. Apa-apa yang aku peroleh ini karena kecerdasanku. Tuh. Jadi dia ngaku dirinya. Ya, dia tidak mengatakan alhamdulillah kamu sudah mengingatkan saya. Enggak begitu dia, enggak terima. Nah, tapi dia menganggap ujub pada dirinya. Wah, ini kan usaha saya. Kenapa? Karena orang yang pinter itu membaca sebab akibat. Kan dunia ini Allah perlakukan sebab akibat. Kalau begini bakalnya begitu. Sama dengan di dunia teknik ya. Kalau tekan tombol merah yang nyala itu. Tekan tombol hijau yang nyala itu. Tekan tombol biru yang nyala ini. Yang akan beroperasi ini. Sebegitu eksaknya. Sehingga dia menganggap apa yang di dunia itu eksak. Jadi percaya pada temuan dirinya. Seakan-akan Allah tidak ada campur tangan. Itu kan ada keyakinan begitu. Setelah Allah mencipta manusia dan seluruh sistem alam ini, Allah biarkan berjalan sendiri, otomatis. Ada yang begitu. Kalau itu otomatis, kenapa kita harus berdoa? Ya kan? Berdoa kalau dilihat dari sisi tidak baik, itu kan protes kita kepada Allah sebenarnya. Doa itu. Walaupun doa itu ada dua sisi. Satu karena kita butuh, yang kedua formalitas. Kita tetap disuruh berdoa. Anda kaya, Anda sukses, Anda lancar atau tidak, tetap dianjurkan berdoa. Sebab berdoa itu menunjukkan kita itu rendah, itu namanya ta'abudi. Tapi ada doa yang memang kita butuh, kita lagi kurang, kita lagi seret, kita lagi lancar, kita lagi tidak lancar, kita lagi kecewa, kita berdoa pada Allah. Kita butuh. Jadi doa itu ada dua hal. Dua-duanya perlu. Nah, doa ini adalah salah satu upaya, ya, kalau kata ahli-ahli, merubah takdir. Nah, kalau Anda mendengar begitu, masa takdir bisa berubah? Nah, terus doa itu untuk apa? Kan kita mendapat kenyataan begini, ya Allah, kenapa saya susah ya? Kenapa saya seret? Kenapa saya tidak bahagia? Kenapa saya kecewa? Tolonglah bahagiakan saya. Kan kita minta pada Allah. Ya, nah, kan ini. Tapi juga harus memenuhi sebab akibatnya ya. Jadi kita harus memenuhi sebabnya. Kalau kita berdoa tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak mengikuti sebabnya, tidak menjalani prosedur, maka itu namanya angan-angan kosong. Ya Allah, takdirkan saya kaya raya, tapi usaha apa enggak? Terus saja ngapruk. Ya enggak bisa. Karena itu saya gimana ya, kalau menurut saudara, entah saudara setuju apa enggak, pokoknya akhirat saja nanti dunia dapat. Ada yang begitu, penceramah ngomongin, pokoknya akhirat saja, dunia pasti ngikut. Saya enggak selalu setuju gitu. Kalau menurut saya, kunci dunia itu adalah ilmu, keterampilan. Kuasai keterampilan. Anda harus meneliti kelemahan Anda itu apa. Kenapa kok Anda rezekinya mampet? Kenapa sih? Pasti ada ilmu yang Anda tidak kuasai. Kurang sempurna. Nah, itu tolong sempurnakan kalau ada kemungkinan. Maka saya berpesan pada murid-murid saya, kalau ada peluang ngelmu dunia, lakukan. Sepanjang itu tidak merusak hubungan Anda dengan Allah. Lakukan. Jadi santri itu jangan ngapal Quran terus, tapi dia diajari ilmu bertani. Di Darul Hufaz sudah diajari ilmu bertani. Kalau bisa ilmu dagang, keahlian-keahlian itu saya suka. Maka kembali lagi ke sini. Saya terus terangnya kurang setuju, ya. Anak saya kan bekerja di bagian properti. Dia bagian ini,
SDM-nya lah, suka merekrut ya. Dia ngomong begini, berapa banyak Pak ahli-ahli agama yang ngelamar ke sini katanya. Saya sedih juga itu, tamatan pesantren tapi mau jualan rumah. Kan itu kan sudah belok dari relnya. Ya kan? Nah, makanya saya berpendapat dunia ini kalau bisa kita miliki, tapi untuk akhirat gitu loh. Bukan berarti kita menjadi orang Islam itu meninggalkan dunia. Wong kita masih di dunia kok tidak perhatian pada dunia, salah lah. Nanti yang terjadi adalah sakit tidak ada yang ngobatin. Ya kan? Kalau kita menderita, ngemis ke orang lain, itu yang tidak benar. Itu memalukan menurut saya. Ngutang nggak bayar. Jadinya begitu. Nyusahin orang. Kalau bisa jangan nyusahin. Sehingga ceramah-ceramah itu kita bergengsi. Jangan sampai ngomong, wah kalau ngundang saya harus sekian. Itu kan omongan apa? Itu jualan. Ya kan? Dan itu banyak penceramah-penceramah memalukan begitu. Yang heran tuh ditanggapin lagi. Herannya gitu. Kita kembali sini. Kemudian ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 49. Fa idza massal insana dur, apabila sesuatu yang tidak nyaman menimpa manusia, kalau lagi nggak nyaman, da'ana, dia berdoa pada kami. Manusia begitu, ngeluh. Kalau dapat yang nggak nyaman, kekecewaan, kegagalan, kemacetan, kerugian dan sebagainya. Summa idza khawalnahu ni'mah, kemudian ketika kami mutasikan, kita ganti ketidaknyamanan menjadi nyaman, kesedihan menjadi kesenangan, kegagalan menjadi kesuksesan. Ya, qala innama utituhu ala ilm. Dia lalu mengatakan, apa yang aku peroleh ini karena di atas ilmuku. Nah, itu. Ketika dia berhasil, dia sombong. Lagi susah berdoa. Ya, dikabulkan oleh Allah, nyingkir dia. Nah, begitulah watak manusia. Bal hiya fitnah. Nah, Allah menyatakan yang benar adalah ujian. Jadi kita diuji oleh Allah, satu saat kita ditakdirkan menjadi orang susah. Seret. Serba seret. Nah, bagaimana sikap kita? Allah lihat. Ya, kebanyakan justru ketika lagi susah, kita memanen pahala. Karena kita rajin berdoa, sholat awal waktu. Tuh, Quran terus-terusan dibaca. Ingat Allah terus. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Begitu diberi nikmat, malah lupa. Sholatnya mulai kari. Sunnah-sunnahnya nggak dijalanin. Dan begitu seterusnya. Beruntun. Inilah yang menjadi keprihatinan Allah terhadap kita. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Sayang sekali banyak manusia yang tidak mengerti. Nggak pengertian. Susah mendekat, senang menjauh. Qala Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil insan. Kata Ibnu Katsir, penafsir Ibnu Katsir, pada ayat ini Allah ingin memberitahu kita annau fi halid dara yadra'u ila Allah, bahwa manusia itu watak asalnya kalau lagi susah mendekat pada Allah. Merendahkan hatinya. Wa yunibu ilaihi wa yad'u, bertobat dan berdoa padanya. Wa idza khawalahu minhu ni'matan bagha wa tagha. Namun jika ketidaksenangan, ketidaknyamanan itu berubah menjadi nikmat, maka dia bagha dan tagha. Mulai menyimpang, mulai berperilaku melampaui batas. Sifat manusia begitu ya. Wa qala innama utituhu ala ilm. Dia mengatakan sesungguhnya keberhasilanku ini di atas ilmuku. Nah. Lima ya'lamallahu min istiqaqilahu, karena Allah mengetahui saya pantas mendapatkannya. Nah, dia sombong, ujub. Walaula anni indallah khasisun lama khawalani hadza. Kalau aku tidak mendapat tempat di sisi Allah,
pasti Allah tidak akan menakdirkan saya begini. Ujub dia. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Kali ini berikutnya adalah ujub pada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, bainama rajulun yamshi fi hillatin tu'jibu nafsuhu murajjal jammata id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Suatu saat, cerita Rasulullah, ya, diriwayatkan Abu Hurairah, ada seseorang mengenakan perhiasan. Dia datang dengan penuh hiasan, rambutnya rapih dan gondrong. Rambutnya gondrong, tersisir dengan rapih. Tiba-tiba terjadi gempa, ya, lalu dia terbenam ke dalam bumi, sampai hari kiamat. Jadi apa yang kita dapati dari informasi hadis ini, ada orang gara-gara ujub maka dia hancur. Yufidu li hadzal hadis taqur amni min ta'jili mu'akhadat. Hadis ini memberi inspirasi pada kita jangan merasa aman karena nyaman. Kita jangan aman merasa nyaman, karena nyaman kita aman gitu kan. Nah, kita ini begini ini enggak sakit, bebas. Lalu kita kendor, taatnya kepada Allah kendor. Bisalah harus salat maning lah, lancar aja. Tuh kan? Jangan merasa begitu. Nanti suatu saat Allah akan jatuhkan Anda, kita nggak bisa bangun lagi. Tuh. An Anasin radhiyallahu an, sama dengan kita lah. Sama dengan kita dalam upaya menjaga kesehatan. Nah, kita yang beragama ini paling buruk soal menjaga kesehatan. Karena apa? Segagaganya kita pada takut sama jarum. Gagah mau gagah, tapi soal disuntik paling takut. Kasusnya itu saya pernah ngantri, saya pernah cerita lah waktu COVID itu, vaksin tuh, merasa saya datang belakangan, udah saya nunggu aja, dipanggil nama saya datang belakangan dipanggil duluan, saya colek aja, mang, duluan lah, saya nggak enak, nggak apa-apa katanya. Kok ada orang begitu kan jarang tuh. Wong dia udah nongkrong duluan kok nyuruh saya. Memang kenapa dengan Mamang? Mau apa di sini duduk-duduk saja gitu kan? Lah orang kita nak vaksin. Lah kan itu kan fix vaksin. Duluan aja, saya kan belakangan. Ya orang lah kita ini wedi. Saya selidikin. Terus kenapa ada di sini? Ini kewajiban saya mau kerja. Jadi kalau bukan kerja saya takut. Gagah badannya, ya Allah. Nah begitu. Ya jadi banyak di antara kita, maafnya ngomong, soal pengetahuan ini rendah. Padahal ada ayat, ku anfusakum, jaga dirimu. Walaupun kita sudah merasa tua begini, justru harus dijaga. Karena tubuh kita itu sudah rentan sih, sudah tidak fit kayak dulu. Ya, dalam beberapa hal harus dibantu dari luar. Contohnya vitamin C itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Makin hari semakin kurang. Maka kita nggak perlu mahal sebenarnya. Cukup Anda makan 1 cengek setiap hari. Kalau mau murah, nggak usah beli buah-buahan kan, duit nggak ada. Udah cengek yang merah saja itu. Dikeletus saja, apa pakai sayur, apa pakai apa. Terserah. Cukup 1. Karena dia punya vitamin C yang tinggi. Itu. Dan beli cengek 1 itu bisa 1 minggu itu. 1 itu. Atau pagi 1, sore 1, jangan terlalu banyak main thread. Nah itu bisa dapat yang murah. Untuk mendapat vitamin D kita cukup berjemur. Bisa. Kan? Banyak sebenarnya. Ini wawasannya ini loh yang kurang. Nah kemarin dapat berita lagi, teman saya yang dulu berdakwah, ya, di samping dia, pertama dia dulu rajin dakwah, sekarang istrinya 2, katanya gitu. Ini laporan perempuan paling yang dia incer begitu tuh, kesalahan tuh. Istrinya 2, terus kena diabetes.
Karena diabetes kan tidak bisa bertugas dengan baik. Ya, datang ke istri tua, udah sana aja. Datang ke istri muda, udah sana. Jadi kesana nggak kesini nggak. Itulah nasib. Tadinya begitu menyakiti ya. Kan saya udah pernah ngomong, apapun bentuk sikap laki-laki menyakiti perempuan itu masih bisa ditolerir, kecuali diduakan itu. Jadi yang paling sakit menurut kejiwaan ya, menurut syariat itu saya juga nggak begitu ini tuh ya. Jadi syariatnya semua cocok, kecuali itu menurut perempuan, poligami itu menurut dia nggak cocok. Karena itu kalau cerita Nabi ada yang nyeletuk, dasar Nabi itu maunya sama ABG. Ketika saya cerita menikahi Aisyah umurnya segitu, dia masih mencela nabinya. Awas bu, jangan sembarangan ngomong begitu. Nabi itu menikah itu karena tuntunan Allah, bukan kayak kita, tuntunan hawa nafsu. Itu petunjuk dari Allah. Jangan kita mengumbar protes pada Nabi. Nah, kita kembali sini. Dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau lam taznabu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujub." Kalau Anda tidak pernah berdosa, kata Rasulullah, kalau kalian tidak pernah berdosa, maka yang paling aku takuti penyakit tidak pernah punya dosa adalah ujub. Ya, makanya itu saya pernah ngomong, kita merasa nggak bisa ditandingi orang dalam urusan sholat berjemaah. Orang-orang, apa itu? Begitu tuh. Lama-lama kita melecehkan orang. Apa kamu itu? Sholat aja telat mulu. Nah itu penyakit kita tuh begitu. Berbangga diri. Apa? Saya mah belum adzan udah di masjid. Kamu datang aja telat. Itu tuh. Penyakit kita itu bocornya di situ. Ya kan? Merasa diri ini benar. Ada orang datang ke masjid langsung duduk. Duduk. Orang mau tahiyatul masjid dulu. Gitu. Kita menegur orang tuh merasa diri bangga. Itu yang penyakit kita itu begitu. Rusak oleh ujub. Jadi merendahkan orang pada akhirnya. Kata sabda Rasulullah, jika kalian merasa tidak pernah berdosa, yang aku takuti adalah ujub. Ya, merasa bangga. Nah, ini penyakit yang saya lihat itu. Saya lihat ada pada teman-teman yang saleh ya. Kita tidak menafikan mereka saleh. Tapi begitu dilihat yang datang tuh nggak ada jenggotnya, sunnah Nabi aja nggak dijalanin, nggak ditegur. Nggak boleh begitu. Walaupun dia nggak berjenggot, dia manusia loh. Dia manusia. Kalau Anda ada ayam nggak ditegur, ya terserah. Tapi manusia itu tetap kita harus tegur. Ini ada ayat nanti, wala tusair khaddaka linnas, ya, nasihat Luqman pada anaknya. Jangan sekali-kali kamu pelengoskan pipimu menghadap orang. Nggak boleh. Itulah penyakit kebanyakan orang taat tuh begitu. Guru saya juga sama. Karena dia disiplin tinggi, ya, dia dipanggil orang, diundang, dia melihat orang lagi nata bata, tek 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 gitu. Tahu nggak? Bata kan tek 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 ditata itu. Sampai dia selesai, doa apa segala selesai, balik lagi masih begitu, tek tek tek. Kesel. Sudah sana. Nih, nasinya buat kamu. Diajari tek tek begini nih, itu bata lama banget sih. Nah, itu penyakit orang pintar itu begitu. Ujub. Ya mungkin Anda di proyek juga pasti begitu kan. Ngelihat orang-orang yang sombong karena dia bisa gitu. Kak segini aja nggak bisa, nah, itu keluar itu kata-katanya. Kita juga begitu. Saya suka show kepada anak-anak murid, langsung dia ngoceh, ujub.
Pinter, saya bilang, kamu pinter. Nah, begitulah sikap ujub. Gitu. Berarti kamu sudah menemukan kan? Nah, udah tahu. Jangan begitu. Nah, segitu aja nggak bisa. Ujub. Dia ngomong. Kita kembali sini. Pendapat salaf katanya. Artinya kata Munawi dalam mengartikan hadis ini, li'anal asya ya'tarif binaksi. Bagusnya orang maksiat merasa dia berdosa. Jadi orang yang bersalah merasa dia bersalah, lalu dia rendah hati. Nah, itu yang benar tuh. Ya kan? Tapi kenapa orang bermaksiat baru rendah hati, itu yang keroknya tuh. Kalau dia nggak pernah salah, dia merasa diri ini dia awang-awang, merasa diri ini tinggi. Alah, begitu aja nggak bisa. Itu jadinya melecehkan orang. Fatur jalahu taubat, maka orang yang maksiat merasa diri bersalah, maka diharapkan dia bertobat. Wal mu'jib maghrurun, sementara orang yang ujub itu tertipu dengan amalnya. Fataubatuhu ba'idatun, sehingga taubatnya jauh. Dan memang nanti ada ayat yang mengatakan kalau Anda menjumpai orang yang ngajak nggak bener, tinggalkan majlis itu. Tapi Anda salah definisi, bener nggak bener ini temen apa bukan? Itu keroknya tuh. Pokoknya bukan temen dianggap nggak bener. Itu yang salah. Kalau kita ada di satu majlisnya nggak bener, kita harus tinggalkan memang. Tapi definisi majlis yang nggak bener ini dialihkan kepada temen bukan temen. Wah, bukan teman saya tinggalin. Nggak boleh begitu. Ini untuk marketing buruk. Seorang dai begitu tuh buruk. Tapi kalau kita dekati lagi ngobrol apa nih, nggak bisa objek obrolannya dirubah yang lebih baik. Nah, kita bisa merubah. Kita sarankan jangan begitu, bla bla bla. Jangan kita jauhi malah. Ya, itu namanya tidak ramah. Pendapat salaf sekarang. Ada hadis lagi. Wa an Salman radhiyallahu an, dari Salman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun la yadkhulunal jannah. 3 orang, 3 pihak tidak akan masuk surga. Ada 3 bentuk orang ya yang tidak akan masuk surga. Asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Udah tua, seharusnya tidak. Wal imamul kadzdzab, pemimpin yang bohong. Ya, kalau rakyat bohong, ya mungkin dia terpaksa karena isi perutnya nggak bisa penuh kalau nggak bohong. Lara weteng. Kalau nggak bohong, lara weteng. Bohong aja kerjaannya. Produksi bohong terus. Sebab dia dapat rezeki dari bohong itu. Tapi kalau pemimpin bohong akan ketahuan. Kan saya sudah ngomong, kalau Anda berpendapat bahwa urusan amat orang mau dukung apa enggak, yang penting saya bohong, saya dapat keuntungan. Kan hidup Anda itu nggak sebentar. Dibanding akhirat memang sebentar. Tapi kalau dunia dihubungkan dengan dunia, lama. Setelah Anda tidak menjabat, orang melihat kelakuan Anda. Tuh, mulai mukanya burik. Nanti boleh jadi Allah takdirkan makin parah, nggak sembuh-sembuh, akhirnya nggak bisa bohong lagi karena nggak bisa ngomong. Kenapa nggak dituntaskan dari sekarang, orang ribut-ribut membuat kegaduhan? Kenapa dibiarkan begitu terus? Karena itu menggalang suara supaya dia menjadi fokus perhatian orang. Tuh, biar ngetop singkatnya. Kan artis-artis itu kalau lama nggak manggung kan karam kan, dia buat ulah. Contohnya dia nikah lagi, itu kan disorot orang tuh, wah rame lagi. Tuh nggak taunya bukan nikah lagi, dia menikahkan adiknya, contohnya gitu. Nanti ujung-ujungnya begitu. Pokoknya dia buat heboh lah. Nah, ini dibuat heboh terus. Wal a'ilul mashu, serta yang ketiga yang tidak akan masuk surga, orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong pula. Saya sih orang miskin
nggak ada senjata buat nyombongin diri, tapi ya sombong. Nah, ini ada contohnya. Udah tadi dia satpam, anaknya juga sekolahnya gratis, kurang apa gitu kan? Tapi sama orang sombong, ya saya pikir kok ini yang dirilis oleh hadis itu nggak ramah sama orang. Ini kan keterlaluan. Ya. Jadi 3 yang menurut Rasulullah, ya sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga: orang tua yang berzina, pemimpin pendusta, dan orang miskin yang sombong. Kemudian pendapat-pendapat ulama tentang ujub. Qala Umar radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu alaikum an tahliku fi thalatha khilal. Yang aku takuti dari kalian, ya, adalah 3 hal. Kata Umar bin Khattab. Syuhun muta', kebakhilan yang dituruti, kebakhilan yang ditaati. Maksudnya, kita waktu miskin loman, ya, kita dermawan saat miskin, tapi ketika Allah takdirkan kita kaya malah pelit. Kata penyelenggara KBIH katanya, kalau ada orang miskin dan orang kampung dengan orang kota daftar, yang lebih cepat lunas itu orang kampung. Orang kampung nggak mau ruwet, dia datang segepok tuh dah lunas. Orang kota mah diangsur. Padahal dari sisi kekayaan banyak orang kota. Nah itulah kenyataan. Ya. Nah ini juga sama. Yang aku takuti dari kalian itu adalah kalian akan hancur karena 3 hal. Pertama adalah bakhil yang kebangetan, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, diperturutkan, wa ijabul mar'i binafsi, dan ujub. Ijabul mar'i, kagumnya seseorang terhadap dirinya, bangganya seseorang terhadap diri kita. Jadi kita sebagai pengkaji Islam ini, ya, kita akan menjadi orang yang berbudi luhur. Karena di sini ada trap, sini ada trap. Saya dulu hidup di rumah Uwa. Uwa ini pedagang pecah belah. Ya. Jadi tempatnya sesak dengan barisan-barisan pecah belah itu. Kalau miring sebelah ini pecah, maka uang saku saya dikurangin. Terus saya kalau miring ke kiri pecah lagi. Lama-lama saya pinter. Jadi jalannya bisa hati-hati. Nah, kalau kita tidak ada trap, ya, hidup ini tidak ada trap, wah lenggang itu. Ya, kita begitu, cenderungnya begitu. Tapi kalau kita berpengalaman di sini, nah, kita udah pengalaman begini, maka kita hati-hati. Nah, begitu juga ini. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ijabu diddus shawab. Ijab, ya artinya ujub, itu melawan kebenaran. Wa afatul albab, dan menjadi penyakit kecerdasan. Ya, penyakit cendekiawan, seorang cendekiawan itu adalah ujub. Ya, penyakit orang pinter itu biasanya ujub, bangga terhadap dirinya. Itu terjadi di mana-mana ya. Jadi kalau ngomong kasar, karena dia melihat anak buahnya lamban dalam merespon perintah, itu lamban, sehingga dia contohkan dengan cepat. Akhirnya dia marah-marah, kesel. Nah kalau kita bersikap seperti itu, cepat mati, ya kan? Kesel itu, begini aja nggak bisa, marah-marah terus manajer tuh ke bawahan. Lama-lama dia mati dulu. Orang Indonesia kan cenderung lamban, santai, ya kan? Kecenderungan orang Indonesia itu santai, slow, alon-alon asal kelakon. Itu kode itu, kode gaul, alon asal gremet-gremet asal selamat. Itu kan semuanya begitu. Kenapa nggak harus cepat? Kalau Habibie menyatakan kecerdasan
ditandai dengan merespon sesuatu, menjawab tantangan dengan cepat dan tepat. Tuh, kecerdasan. Pintar belum tentu cerdas. Kita kan memang harus fastabiqul khairat. Dalam kebaikan itu kita harus berlomba-lomba, tapi kita tidak merasa diri kita di luar kemampuan lah gitu. Tapi kalau kemampuan kita memang terukur, ya itu bukan ujub itu. Kita memang harus tunjukkan kemampuan kita, karena memang di dunia bisnis itu begitu, dunia pekerja. Bagaimana dia bisa memilih kita kalau nggak melihat ada keunggulan, itu kan? Si A, si B, si C. Pekerjaannya sama, tapi bisa diselesaikan oleh kita lebih cepat. Ya pasti bos akan melihat ini. Yang penting kita jangan menjilat. Saya pernah juga menjadi pekerja, jadi tolong kamu awasin orang itu, nanti pulsanya saya isi. Saya langsung jawab, dalam ajaran Islam, kita tidak boleh memberitakan kecuali sesuai dengan kenyataan. Saya hanya bisa memberitakan dia masuk, tidak masuk. Saya tidak boleh menafsirkan orang ini jelek. Wah, orang ini malas, orang ini tidak berprestasi, tidak boleh. Itu terlarang. Nggak apa-apa, dia bilang. Oh tidak, saya tidak bisa lakukan, maaf. Saya hanya bisa menceritakan dia masuk jam sekian, dia keluar jam sekian. Itu kenyataan. Tapi saya nggak bisa memberitahu motifnya apa dengan menafsirkan dari diri saya, nggak bisa. Orang ini males banget, nggak bisa. Itu Pak. Jadi menyelesaikan laporan itu kewajiban. Ya kalau kita tidak menyelesaikan, ya otomatis lama-lama konditennya turun lah. Ya. Jadi harus dibedain. Jadi artinya menceritakan diri kita di luar ekspektasi gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu ahli-ahli banget, tapi dia membanggakan diri. Gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita menceritakan, kalau menurut Ridwan Kamil, dia pernah diwawancara waktu di Amerika. Dia menggunakan strategi orang Indonesia. Kamu bisa nggak mengerjakan ini? Ya, sedikit-sedikit bisa. Nggak diterima malah ya. Nggak diterima. Tapi ketika dia pakai strategi berbeda, kamu bisa ini, apalagi itu. Yang lebih, saya bisa. Itu malah cepat diterima. Jadi kebangsaan orang Indonesia kan biasanya itu merendah. Ya bisalah saya sedikit-sedikit, insya Allah bisa. Kan begitu. Yang ini bisa. Bisa juga sih, karena pernah belajar. Jadi kurang meyakinkan. Tapi ketika dia bilang, yang lebih besar aja saya bisa. Apalagi cuma segitu. Itu malah diterima. Nah, jadi dunia pasar kerja itu berbeda dengan kita. Makanya orang pesantren itu akhlaknya kadang-kadang dari sisi kecerdasannya kurang. Karena apa? Dia kalau bertanya takutnya ngelunjak. Saya kan pernah sekolah di dunia Kristen dengan dunia Islam, dua-duanya saya pernah menjadi murid. Kalau di madrasah, guru ditanya, seorang ustadz ditanya, dia selalu menjawab. Apa aja dijawab, kadang-kadang jawabannya salah. Kalau dunia Kristen, ya dia terus terang, waduh, kamu pertanyaannya luar biasa sekali, Bapak belum bisa jawab. Tapi tenang, Bapak akan catat. Fair dia. Inilah menurut saya kemajuan. Ternyata Islam memang menghendaki begitu. Imam Malik berpesan, tidak perlu gengsi kalau kita menjawab pertanyaan tidak tahu. Kalau memang tidak tahu. Jangan sok tahu. Nah kebanyakan itu begitu saya lihat tuh. Dia berusaha menjawab karena takut dianggap bodoh itu kan. Gak usah takut. Yang penting kita berusaha untuk tahu. Nah tak catat ya, nanti minggu depan. Nah itulah. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.